فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulang lagi, masih di muka surat 25. Qalat hafidhahallahu ta'ala istijabatullahi azza wa jalla li du'aihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala man wada'a salal jazuri ala dhahrihi wa huwa sajid. Yaitu Allah azza wa jalla mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan terhadap orang yang meletakkan isi perut dari unta yang disembelih di atas tulang belakang beliau ketika beliau sujud. Kama jaa an Amr bin Maimun anna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu haddatsah, sebagaimana datang dari Amr bin Maimun al-Audi, dan beliau muhadram masuk Islam sebelum wafatnya Nabi, namun beliau tiba di Madinah dalam keadaan Nabi sudah meninggal. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan hadis kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sholat di Ka'bah walaupun sudah dilarang oleh si Abu Jahal dan teman-temannya, sebagaimana diisyaratkan di dalam surat Al-Alaq. Wa Abu Jahal wa ashabun lahu julus, dalam keadaan Abu Jahal dan teman-temannya duduk-duduk. Idh qala ba'dhum li ba'd, ketika sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan, siapakah dari kalian yang akan mendatangkan isi perut unta bani fulan, fayadauhu ala dhahri Muhammadin idza sajad, lalu dia meletakkannya di atas tulang belakang Muhammad apabila dia sujud. Faba'atha asqal qaum, lalu bangkitlah orang yang paling celaka dari kumpulan orang-orang tadi. Paling celaka karena dia berani menghulurkan tangan untuk menyakiti Nabi. Faja'a bih, lalu dia mendatangkan isi perut tadi. Fanadhara hatta sajadan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nadhara di sini maknanya intazar, yaitu menanti. Dia menunggu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud. Wada'ahu ala dhahrihi baina katifai. Beliau orang ini meletakkannya di atas tulang belakang Nabi di antara kedua pundak beliau. Wa ana anzuru la ughni syai'a, dalam keadaan saya melihat namun saya tidak mampu melakukan apapun, karena Ibnu Mas'ud waktu itu masih hamba sahaya orang lain dan dia masih sangat muda sekali. Baik, sebagaimana di dalam hadis yang lain, Ibnu Mas'ud Ghulaim masih anak-anak. Laukana limana'ah, seandainya saya memiliki pelindung yang kuat waktu itu. Dia ingin membela Nabi, tapi dia sendiri tidak memiliki pelindung siapa-siapa, pelindung secara zahir. Tentunya hadis-hadis seperti ini atau yang kita pernah melewati, yaitu ucapan Nabi Lut, yaitu au awi ila rukmin syadid. Tentunya ini bukan maksudnya adalah tidak tawakal pada Allah, kenapa masih cari pelindung yang lain, bukan itu. Karena Allah Ta'ala jelas sudah menjadikan kehidupan di alam semesta ini berjalan sesuai dengan sunnatullah. Walaupun hati kita bertawakal pada Allah, tapi amalan zahir juga wajib ada usaha-usaha, ada sebab-sebab untuk keselamatan dan seterusnya. Qal faja'alu yadhakun. Ja'ala ini min af'ali syuru', mulailah artinya, jangan diartikan membuat, tapi mulailah mereka gelak tertawa. Wa yuhilu ba'dhum ala ba'd, sebagiannya mengisyaratkan ke sebagian yang lain. Ini salah satu penafsiran yang lain, yaitu
gelak sampai apa? Badannya condong kepada yang lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sah. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, beliau tidak mengangkat kepalanya. Baik, sujudnya panjang. Hatta ja'athu Fatimah radhiyallahu anha, sehingga Fatimah radhiyallahu anha mendatanginya. Fatarahat an dhahrih, lalu dia membuang kotoran tadi dari atas tulang belakang Nabi. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, summa qala, lalu beliau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, uruslah orang-orang Quraisy, alaika bi, yaitu ini saya serahkan kepadamu, menjadi tanggung jawabmu. Kalau saya yang melawan mereka, saya belum punya kemampuan apa-apa. Tapi kalau engkau yang mengurusi mereka, mereka tak mampu melindungi diri sendiri. Baik. Salah sama rot sebanyak 3 kali. Kalau berdoa 3 kali. Kalau salam 3 kali. Kalau bicara 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Anas dan lain-lain. Nabi suka mengulang-ulang sesuai keperluan. Fasyatta alaihim idda'a alaihim. Lalu mereka merasa susah tatkala beliau mendoakan kecelakaan pada mereka. Nah, baru tahu diri. Baik. Qal wa kanu yarawna anna da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Kata Ibnu Mas'ud, mereka memandang, dan ini adalah pandangan yang betul di situ, bahwasanya doa di negeri itu dikabulkan. Iya, doa di tanah suci, apalagi doa orang yang terdolimi. Summa sama, lalu Rasulullah menyebutkan nama. Kalau tadi secara umum, sekarang disebutkan secara khusus. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, uruslah Abu Jahal. Alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, uruslah Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Ini berarti apa? Saudara marahnya. Wal Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Disebutkan 6. Wa adda sabi'a falam yahfad. Beliau menyebutkan ada 7 orang, cuma beliau tidak hafal siapa 1 orang lagi itu. Qal fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad ra'aitul ladzi adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badr. Sungguh saya melihat orang-orang yang dibilang, yang disebut-sebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sar'a, yaitu bergelimpangan. Ini adalah jamak taksir sar'a, yaitu apa? Jamak dari sori', yaitu bergelimpangan. 1 orang sori', kalau banyak orang sar'a. Fil qalib, di lubang itu, qalibi Badr, yaitu di lubang Badar, di salah satu sumur di Badar. Dan ma'ruf di dalam hadis yang lain di Bukhari Muslim itu, Ibnu Mas'ud yang nanti mendatangi Abu Jahal sebelum dia mati, lalu diajak bicara, lalu ditarik janggutnya dan seterusnya itu, dan masuk dalam sulasiat Imam Ahmad. Ternyata ada kesesuaian cerita ini. Abu Jahal yang berbuat jahat pada Nabi dalam keadaan Ibnu Mas'ud tidak mampu apa-apa. Itu masih di periode Makkah. Namun 2 tahun setelah periode Madinah, ketika perang Badar, Abu Jahal yang dulu menghinakan Nabi, dihinakan oleh Allah dengan ditusuk, dibunuh oleh 2 anak Ansor yang masih muda itu. Lalu sebelum matinya didatangi Ibnu Mas'ud dengan perintah Nabi. Nabi mengatakan, siapa dari kalian yang melihat apa yang diperbuat Abu Jahal? Lalu Ibnu Mas'ud yang berangkat melihat di medan perang Badar itu. Setelah selesai itu, mendapati Abu Jahal masih hidup. Lalu disindir-sindir oleh Ibnu Mas'ud.
dan ditarik janggutnya dan seterusnya untuk dihinakan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilan yang ingin disebutkan oleh si penulisnya adalah bahwasanya kesulitan dan cabaran yang ada itu nantinya akan menjadi sebab pertolongan atau salah satu sebab pertolongan kepada orang yang mengalami kesulitan tadi. Dan di sini adalah Nabi Muhammad SAW dulu disakiti dan dipersulit oleh orang-orang tadi. Nanti setelah itu Allah akan menolong beliau untuk menghadapi mereka, dan mereka yang kalah. Kembali kepada firman Allah Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.